Pengertian sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum, segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat meningkat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam, segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam. Yang ketiga ada sumber hukum ekonomi Islam, segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali sesuatu hukum dalam muamalah. Sumber hukum dalam ekonomi Islam ada sumber hukum primer, ada Al-Quran dan hadis. Sumber hukum sekunder ada ijma, qiyas, ihsan, maslahah, mursalah, URV. Al-Quran, kalamullah yang diturunkan olehnya melalui perantara melainkan Jibril kepada Rasulullah SAW. Kandungan Al-Quran ada akidah, akhlak, syariah, kisah, ilmu pengetahuan, ibadat, munakahat, jinayah, siyasah, muamalah, mawaris. Akidah atau iman, sifatnya kekal dan konsisten, tidak berubah karena pergantian waktu atau tempat, karena tidak ada modifikasi atau penyesuaian dalam akidah. Syariah atau Islam, peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Akhlak atau ihsan, ihsan, engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun engkau sendiri tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Syariah dan fikih, syariah adalah jalan hidup manusia atau muslim yang membuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya baik berupa larangan maupun berupa seruhan meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Fikih dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah. Ibadah adalah mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Yang kedua ada muamalat. Muamalat adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Perkataan contohnya la dharra wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan contohnya salat 5 waktu. Ketetapan contohnya perbuatan sahabat yang tidak ditegur Rasul atau Rasul hanya diam. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan ulama tentang hukum suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya akad murabahah dalam perbankan syariah, di mana ulama sepakat bahwa jual beli dengan keuntungan yang diketahui boleh diterapkan. Yang kedua, qiyas, yaitu penalaran hukum dengan menganalogikan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada, berdasarkan persamaan sebab hukum. Contohnya kartu kredit syariah dianalogikan dengan akad kafalah atau jaminan. Yang ketiga, urf, yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat menjadi dasar hukum. Contohnya akad musyarakah dalam pembiayaan rumah. Yang keempat, istihsan, yaitu preferensi hukum yang dipilih berdasarkan kemaslahatan lebih besar meskipun berbeda dari qiyas. Contohnya adalah sewa berakhir dengan kepemilikan. Meskipun secara qiyas, sewa dan jual beli harus terpisah, namun diperbolehkan demi kemudahan. Yang kelima, kemaslahatan mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak dijelaskan langsung dalam syariah, tetapi menjaga 5 prinsip utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya asuransi syariah takaful yang memberikan proteksi finansial meskipun tidak ada aturan langsung dalam syariah. Selanjutnya, kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hanya Allah lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk berijtihad, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Yang keempat, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Yang kelima, sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram. Yang keenam, halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim berakal dan merdeka.